Apa kabar teman-temanku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Esa Santuy. Sahabatku, para YouTuber pemula dimanapun berada, kali ini kita akan ngobrolin tentang prospek, ya, prospek di dunia konten kreator YouTube ini. Apakah masih menjanjikan penghasilan yang lumayan atau gimana? Karena terjadi banyak fakta di mana channel-channel YouTuber pemula mengalami penurunan penonton, ya. Sebagiannya. Tidak semua YouTuber pemula mengalami penurunan penonton, tapi ada sebagian besar dari channel-channel YouTuber pemula yang mengalami penurunan penonton, dan itu juga tersirat dalam chatting, ya. Chatting teman-teman kita yang memberitahukan bahwa ada penurunan penonton di channel mereka. Tidak perlu gusar sahabatku, karena sekarang kita perlu menata pikiran kita lebih rileks lagi, ya. Lebih rileks, lebih santai. Anggap saja YouTube ini ya tempat di mana kita mengasah hobi, ya, belajar membuat konten, kemudian belajar membentuk jaringan, kawan-kawan sesama YouTuber pemula, saling support, terus kemudian belajar editing sedikit demi sedikit, belajar membuat narasi atau membuat bahan-bahan konten yang nantinya bisa dikembangkan serta nyaman ditonton oleh para penonton alami, sehingga penontonnya betah, ya. Nah, membuat penonton betah ini kan nggak gampang. Perlu riset, perlu pengalaman membuat konten. Nah, seiring waktu nanti lama-lama teman-teman juga berpengalaman. Yang dulunya nggak kenal dunia editing, lama-lama sedikit demi sedikit akan bisa editing video dengan berbagai macam aplikasi editor, ya. Nah, khusus untuk pembahasan penghasilan dan prospek penghasilan YouTube, kali ini kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa ada beberapa teman-teman kita yang gajiannya harus tertunda karena belum memenuhi target, ya. Target minimum kan 1.300.000 saldo AdSense kita. Setiap bulannya harus minimal mencapai itu. Minimal Rp1.300.000. Nanti baru bisa dicairkan ke rekening bank kalian masing-masing. Tapi dalam kenyataannya mencapai 1.300.000 lumayan sulit sahabatku. Sulit. Tapi ada juga channel-channel yang memang mudah mencapai 1.300.000. Bahkan mencapai 2 juta masih mudah. Nah, tentu perbedaan penghasilan yang didapat sangat berkaitan dengan jenis tema. Tema yang dipilih apakah mendatangkan banyak penonton yang suka. Tema yang dipilih merupakan tema-tema khusus yang mengharuskan hanya komunitas khusus saja yang menyukainya. Atau tema-tema yang banyak dicari oleh masyarakat umum. Contohnya komedi, hiburan, lawak, ya. Kemudian edukasi tentang berbagai hal, misalkan tentang bagaimana menghemat sabun mandi, bagaimana menghemat shampoo, bagaimana cara penghematan belanja, uang belanja. Nah, ini kan edukasi ya sahabat-sahabatku. Terus kemudian konten-konten yang memiliki penggemar khusus ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya bagaimana caranya memoles kuningan menjadi mengkilap lagi. Ini kan nggak semua orang membutuhkan konten ini, sahabatku. Terus bagaimana caranya membuat kerajinan dari tembaga. Ini kan perlu penggemar-penggemar khusus, ya. Maka dari itu perkembangan setiap konten dari satu channel ke channel lain berbeda-beda. Channel daily vlog mungkin akan lebih cepat, lebih pesat perkembangannya, lebih cepat, ya, karena terkait dengan hal-hal yang sedikit banyak masih disukai oleh masyarakat tentang informasi destinasi wisata dan lain-lain. Asiknya jalan-jalan di sungai sambil mancing mungkin. Daily vlog kan bebas isinya, ya, kegiatan sehari-hari, dan itu sangat variatif. Nanti masyarakat bisa memilih video mana saja yang mereka suka. Nah, terkait dengan penghasilan yang tidak merata atau belum merata, tentu membutuhkan waktu untuk perkembangan channel. Dan nggak bisa dipatok bahwa dalam 2 tahun channel ini akan berkembang, channel itu akan berkembang dalam waktu lebih dari 2 tahun. Nggak bisa dikasih patokan, sahabatku. Karena bisa jadi
Channel-channel yang awalnya nggak dijagokan, maaf ya sahabatku, batuk. Bisa jadi channel-channel yang awalnya tidak dijagokan untuk maju, malah dapat penggemar yang banyak. Contoh, misal ya, channel tentang memelihara ayam jago misalkan. Ini mungkin awalnya iseng-iseng aja pemilik channel, tapi karena sedang musim ayam juga, musim jago juga, bisa jadi terangkat rekomendasinya dan menjadi viral. Nah, untuk mencari momentum-momentum seperti itu, kita memerlukan kesabaran dalam ngonten ya. Meskipun channel kita sepi, jangan berhenti upload sahabatku. Tetap rajin upload video sambil menunggu momentum seperti tadi. Hal-hal yang tak disangka-sangka ternyata malah viral ya. Namun saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat video yang sekiranya masih runut satu tema, masih satu niche ya, agar sistem rekomendasi nanti tidak kesulitan ya. YouTube memiliki sistem rekomendasi untuk merekomendasikan video kalian. Kalau kita mengupload video satu tema berkesinambungan, maka di situ akan mudah ya. Algoritma akan bekerja dengan cukup mudah untuk mengenali apa isi channel kita, dan akhirnya sistem penyebaran YouTube akan menyampaikan dan menyodorkan video-video kita pada penonton yang tepat. Nah, semakin retensi penonton dan durasi tontonnya bagus, maka YouTube akan semakin menyebar video kita, menyodorkan ke banyak masyarakat lain. Ini memungkinkan mendapatkan banyak penonton. Nah, minimal kalau video kita sekarang masih sepi pengunjung, yang bisa kita lakukan adalah tetap tertib upload video. Artinya rajin upload video. Sekiranya 5 hari sekali bisa upload satu video, ya itu continue terus. Syukur-syukur 3 hari sekali bisa upload video. Untuk teman-teman yang bermain short juga begitu. Perlu konsisten di dunia short ya. Karena konsep video short berbeda dengan video panjang. Konsep video short ini sebenarnya adalah bagaimana membuat video singkat tapi memiliki kesan yang mendalam ya, atau memiliki nilai yang luar biasa, cepat bisa diambil oleh masyarakat. Kalau misalkan nilainya komedi, ya cepat ngakak penontonnya. Jadi sebenarnya membuat short ini gampang-gampang susah pula. Perlu skill sahabatku. Tapi saya yakin seiring waktu, tergantung dari apa pilihan teman-teman. Misalkan memilih berkarya di dunia short, yang tekun di dunia short lama-lama juga mahir membuat video short ya. Yang tekun membuat video panjang lama-lama mahir juga membuat video panjang ya, video reguler atau video panjang. Begitu juga live streaming. Awalnya mungkin kita terbata-bata dalam menyampaikan narasi saat live streaming. Lama-lama juga lancar, menemukan bahan-bahan pembicaraan yang cukup bagus dalam live streaming. Jadi semua memerlukan pembiasaan. Bisa karena terbiasa. Itu kuncinya ya teman-temanku. Jadi sekali lagi, untuk mendapat dan untuk membiasakan diri mendapat penghasilan yang lumayan, maka kita perlu membiasakan diri sering upload video dan rajin upload video, diiringi juga dengan peningkatan kualitas isi konten. Nah, kalau kita sudah terbiasa rajin, nanti kita juga akan terbiasa menerima gaji rutin dari AdSense YouTube. Itu rumus yang bisa teman-teman pegang, menjadi pegangan ke depan, sehingga dalam langkah-langkah ke depannya kita tidak mudah putus asa ya. Gaji pertama sedikit wajar ya, normal lah. Semakin lama nanti penghasilan teman-teman akan bertambah pula di AdSense YouTube ini. Mudah-mudahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga konten yang kurang tertata ini sudah cukup lumayan menjadi motivasi buat teman-teman semua. Mari kita maju bersama, sukses bersama di dunia YouTube insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku.